ketemu lagi bersama aku, Rani. Oke, di video kali ini aku bakal cerita-cerita lagi. Dan cerita kali ini masih seputar tentang perjalananku menjadi penyintas bipolar disorder. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya aku cerita. Jadi waktu dokter psikiater di rumah sakit umum tempat pertama kali aku berobat ke psikiater, beliau bilang kalau kondisi kesehatan mental aku saat itu harus dirujuk ke rumah sakit khusus yang menangani kejiwaan. Salah satunya karena obat-obatan untuk menangani kondisi kejiwaan aku saat itu tidak tersedia di rumah sakit umum tempat aku berobat. Karena salah satunya ternyata obat-obatan ini nggak bisa disediakan di rumah sakit umum karena memang kondisi kejiwaan aku saat itu sudah di luar batas wewenang rumah sakit umum. Nah, makanya nggak ada pilihan lain selain merujuk aku ke rumah sakit khusus yang menangani kejiwaan. Waktu aku dengar aku harus dirujuk ke rumah sakit jiwa, rasanya tuh sedih banget dan ada perasaan takut juga. Sedihnya itu karena aku mikirnya kondisi kesehatan mental aku separah itu gitu ya sampai harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Dan sedihnya lagi ternyata lokasi rumah sakit jiwa ini tuh lebih jauh dari rumah sakit umum yang biasa aku berobat. Itu artinya aku harus punya tekad yang lebih kuat, lebih besar supaya aku bisa sembuh, bisa sehat lagi, bisa balik kayak normal lagi gitu kan seperti sebelumnya. Dan yang bikin aku takut itu ya dari judulnya aja, namanya rumah sakit jiwa. Kayaknya udah nakutin dan nyeremin gitu kan. Nah, terus juga pastinya di sana itu pasien namanya rumah sakit jiwa, berarti pasien kejiwaannya lebih banyak ya daripada rumah sakit umum. Dan berdasarkan pengalaman aku tuh selama aku berobat di rumah sakit umum waktu itu, kalau misalnya ketemu pasien ketemu pasien lain gitu kan di poliskiater itu, kalau kondisinya belum stabil tuh ya aneh-aneh gitu loh kondisinya. Ada yang mandang kita tuh sinis banget, ada yang mandang kita kayak kosong gitu pandangannya, terus juga ada yang pernah ngamuk gitu. Jadi aku mikirnya aduh di sana pasti pasiennya tuh lebih bermacam-macam lagi gitu kan, pasien kejiwaannya daripada di rumah sakit umum. Itu sih yang bikin aku kayaknya takut. Akhirnya aku memberanikan diriku untuk tetap berobat ke rumah sakit jiwa. Dan ternyata setelah aku berobat ke rumah sakit jiwa, pandangan aku tuh berubah. Yang tadinya takut, menyeramkan, itu semuanya berubah setelah aku menjalaninya, karena aku mendapatkan banyak pengalaman yang positif, pengalaman yang baik selama berobat di rumah sakit jiwa. Jadi nih aku ceritain nih, jadi dari awal pertama kali aku berobat, waktu itu dari pas datang itu kan disambut sama sama satpam laki-laki dan satpam perempuan. Waktu itu mereka lihat kayaknya aku kebingungan dan kayaknya kelihatan nih kalau aku tuh pasien baru gitu kan. Akhirnya dia bantu aku buat daftar, terus juga dia tanya-tanya siapa yang sakit. Saya bilang gitu. Oh kamu gitu, umurnya berapa, umur segini, ya aku sebutin umurnya gitu kan. Terus dia bilang semangat ya katanya, ikutin kata dokternya supaya cepet sembuh. Jadi yang ngomong-ngomong gitulah satpamnya. Terus selanjutnya habis dari satpam udah daftar akhirnya ke poliskiaternya kan. Nah pas di poliskiaternya itu kan di pintu depannya itu kan di anamnesa dulu ya. Anamnesa itu ditanya-tanya dulu sama perawatnya. Nah buat diisi di rekam medis. Nah waktu itu pas tanya-tanya akhirnya mereka tahu kalau aku ini seorang bidan, terus aku bekerja juga di puskesmas. Nah di situ mereka jadi lebih kayak oh ya ini teman sejawat. Terus juga emang penyambutannya
kayak lebih apa ya, kayak lebih santai, kayak lebih terasa lebih dekat aja gitu, lebih akrab gitu kan. Terus dia bilang ya udah, tunggu aja di ruang tunggu, nanti saya panggil lagi ya gitu. Nah, karena waktu itu aku masih minum obat dari psikiater ya, dan obatnya itu tuh efeknya bikin aku ngantuk ya. Jadi pas di ruang tunggu pasien itu aku ketiduran gitu. Nah, pas ketiduran gitu akhirnya nama aku dipanggil, aku tuh nggak denger. Akhirnya si perawat yang anamnesa aku itu, dia tahu kalau yang dipanggil itu aku. Akhirnya dia bangunin aku tidur. Terus dia, karena aku tahu pas bangun itu kayaknya aku masih kaget, terus masih apa ya, kayak masih belum sadar betul lama, dia dirangkul ke masuk ke ruangan dokter psikiaternya. Terus di situ di dalam ruang dokter psikiater ada perawatnya, ada dokternya. Nah, pas aku nangis itu ya mereka menerima gitu perasaan aku saat itu, nggak menghakimi, nggak ngejudge juga gitu ya, nggak apa sih ya, ya pokoknya ikut empati ya saat itu. Nah, terus ya dikasih tisu lah. Terus akhirnya si perawat itu ngomong, kamu pasti bisa laluin ini karena kamu aja sadar kalau kamu tuh harus berobat, kamu sadar kalau kamu tuh butuh pertolongan. Aku lihat kamu tuh punya semangat buat sembuh. Terus dia bilang pokoknya ikutin aja nanti kata dokter psikiaternya. Terus dokter psikiaternya juga bilang kamu masih muda, secara fisik tuh kamu sehat, saya yakin kamu bisa cepet sembuh. Pokoknya ikutin saran dari dokter psikiater di sini nanti ya, nggak apa-apa, jauh dari rumah kamu lokasinya. Kalau nantinya bikin kamu bisa sehat lagi, bisa bikin kamu bisa beraktivitas normal seperti dulu lagi, ya kenapa enggak dijalanin gitu, kata dokter psikiaternya. Jadi waktu itu perawat perempuannya tuh ngomong kayak gitu sambil usap-usap punggung aku, usap-usap bahu aku, karena posisinya kan waktu itu aku cerita sambil nangis ya. Dan dokternya pun, dokter psikiaternya tuh kasih tisu ke aku gitu buat usap air mata aku. Dan setelah dari polipsikiater, aku ambil obat ke apotik, dan di apotik pun aku mendapatkan perlakuan yang baik gitu dari apotekernya. Waktu itu apotekernya perempuan. Pas giliran obat aku selesai dan nama aku dipanggil, terus sambil aku tanda tangan penerimaan obat gitu, dia sambil ngajak ngobrol, dia tanya, kamu yang sakitnya? Iya, saya. Berapa umurnya? Pas aku sebutin umurnya, terus dia bilang, oh masih muda ya, udah lama berobatnya. Terus aku bilang enggak sih, baru belum setahun. Terus dia bilang semangat ya, ingat pesan saya, jangan pernah putus asa. Dia apotekernya tuh sampai ngomong kayak gitu, dan itu tuh bikin aku terharu ya, karena ya aku merasa pengobatan aku di rumah sakit jiwa ini tuh di luar ekspektasi aku gitu. Yang awalnya aku pikir rumah sakit jiwa ini menakutkan dan menyeramkan, ternyata pas dijalanin nggak gitu kok gitu. Dan setelah aku berobat lama di sana, rutin kontrol, pegawai-pegawainya tuh jadi hafal kan sama aku, dari satpamnya, perawatnya, dokternya, apotekernya, sampai ke tukang parkirnya pun tuh hafal sama aku. Ya sampai aku tuh juga tukeran nomor WA ya sama perawatnya buat tanya-tanya jadwal dokter psikiater langganan aku. Terus juga dokter psikiaternya juga pas aku minta nomor handphone, waktu aku minta, dok siapa tahu aku suatu saat nanti butuh gitu kan, butuh nomor dokter buat aku hubungin di luar jadwal kontrol aku gitu. Akhirnya dokternya pun ngasih. Dan waktu itu karena aku masih nyusuin, terus juga nggak mungkin ninggalin anak aku di rumah. Waktu itu orang tua aku anterin aku ke rumah sakit ya, jadi anak aku di parkiran mobil bareng orang tua aku. Terus waktu itu di parkiran mobil itu lagi ada pohon mangga punya rumah sakit yang lagi panen mangga. Itu tukang parkirnya sampai
kasih buah mangga gitu buat aku sekeluarga, buat apa sih, ngerasain panen mangga rumah sakit itu sampai kayak gitu. Dan ini tuh udah mau jalan, aku berobat di rumah sakit jiwa itu kan sekitar Desember 2017 ya, berarti artinya udah 3 tahun, 3 tahun lebih aku berobat di sana gitu. Dan di sana itu karena aku suka diantar sama suami, sama orang tua gitu ya, waktu sebelum pandemi gitu. Dan akhirnya di sana pun orang tua aku juga jadi punya teman sesama caregiver, suamiku juga sama punya teman sesama caregiver. Kalau ternyata ya keluarganya juga ngalamin sama sakit jiwa gitu, dan mereka suka saling cerita. Yang aku ingat waktu itu ada salah satu caregiver yang emang dia udah lama banget ya nemenin anaknya berobat, dan waktu itu orang tua aku tuh termasuk yang cukup sulit ya waktu itu menerima kondisi bipolar disorder aku ini. Dan waktu itu si caregiver, seorang orang tua yang caregiver ini tuh nasehatin orang tua aku gitu, Bu, yang penting anak ibu tuh mau berobat, katanya gitu, punya kesadaran buat berobat. Ada loh yang kesini tuh dipaksa berobatnya karena emang dianya nggak mau. Anak ibu udah bagus, udah mau berobat, dia sadar dia harus berobat, dia mau minum obatnya, terus dia juga yang nggak takut gitu kan ke rumah sakit jiwa, ketemu dokter psikiater. Sebenarnya itu sih yang seharusnya ibu syukurin ya, toh ini juga terjadi pastikan atas izin Allah, atas izin Tuhan ya. Si caregivernya ngomong kayak gitu. Akhirnya karena sering ngobrol, sering ketemu dengan caregiver yang lain, orang tua aku tuh sekarang tuh jadi lebih nerima sih sama kondisi aku. Kalau dari segi pasiennya ya namanya juga rumah sakit jiwa ya, jadi pastinya pasien di polipsikiatrinya jauh lebih banyak daripada di rumah sakit umum. Dan selama aku berobat di rumah sakit jiwa, aku pernah beberapa kali ketemu pasien yang ngamuk. Dan ngamuknya ini tuh nggak cuma saat di polipsikiatri aja, tapi juga pernah di bagian pendaftaran, di bagian apotik. Dan alhamdulillahnya satpam-satpam di sana tuh sigap menangani kondisi ini. Jadi kondisi ini dapat segera tertangani, dan hal ini membuat aku tuh jadi tetap merasa aman, nyaman, tenang selama berobat di rumah sakit jiwa. Ya mungkin memang satpam-satpam ini udah terbiasa ya menangani kondisi ini. Dan kalau aku perhatiin sih hampir semua ruangan di rumah sakit jiwa tuh ada satpamnya. Jadi nggak cuma di polipsikiatri aja, pas di bagian pendaftaran, di bagian apotik, di bagian UGD itu ada satpamnya. Ya mungkin memang disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi itu. Aku sih merasa rumah sakit jiwa itu memang sengaja konsepnya tuh dibuat lebih kekeluargaan, lebih terasa akrab, lebih terasa dekat antara pasien dengan pegawainya, itu supaya bisa merubah image rumah sakit jiwa yang rasanya tuh seperti menakutkan, menyeramkan. Jadi nanti pasiennya tuh jadi bisa lebih semangat lagi berobatnya, nggak kapok berobatnya. Jadi kalau memang nanti harus kontrol rutin ya pasiennya nurut gitu untuk datang lagi buat kontrol ke dokter psikiater. Aku sih cukup memaklumi ya kalau hal ini nggak aku dapetin di rumah sakit umum. Namanya juga rumah sakit umum, artinya semua penyakit tuh sama ratanya, nggak ada penyakit yang dikhususkan seperti di rumah sakit jiwa. Dan berdasarkan pengalaman aku, rumah sakit umum itu pasiennya jauh lebih banyak daripada di rumah sakit jiwa. Artinya buat pegawainya kenal atau bahkan hafal dengan kita itu kemungkinannya tuh akan sulit. Oh ya, aku memang sengaja buat video tentang rumah sakit jiwa, ternyata tidak semenakutkan dan semenyeramkan namanya ya, supaya teman-teman yang memang kondisi kesehatan mentalnya sudah perlu bantuan dokter psikiater tapi masih ragu untuk berobat, semoga dengan menonton video ini teman-teman gak ragu lagi untuk minta pertolongan dokter psikiater. Dan video ini juga aku tunjukkan untuk teman-teman yang kondisi kesehatan mentalnya baik-baik saja, karena mungkin aja teman-teman ini
bertemu atau menghadapi kerabat yang kondisi kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja dan sepertinya sudah perlu bantuan dokter psikiater, teman-teman bisa menunjukkan dan merekomendasikan video aku ini. Dan sebelum ditanya sama teman-teman, aku berobat di mana? Aku berobat di Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit yang lokasinya di Jakarta Timur, dan aku berobat menggunakan fasilitas BPJS. Aku belum pernah berobat ke rumah sakit swasta, bayar dengan uang pribadi, bayar umum, itu aku belum pernah karena aku tahu biayanya mahal, dan aku memanfaatkan latar belakang pendidikan aku yang seorang bidan, dulu pernah kerja di puskesmas. Aku punya akses yang mudah untuk berobat menggunakan BPJS ya, jadi kenapa enggak aku menggunakan BPJS. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke sosial media manapun yang teman-teman punya, karena mungkin aja video ini dibutuhkan oleh orang lain. Aku pamit ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.